Kita berdoa sekali lagi sebelum kita mencoba mencari firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam waktu ini kami kembali mendapatkan kesempatan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, baik penyampainya maupun penerimaannya. Tolong yang mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, konsentrasi, dan khususnya suara, dan berikan dia kata-kata, berikan pengurapan, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya seluruh firman bisa sampaikan yang baik dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus firman melalui kuasa pekerjaan rohmu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya, supaya semua kami bisa mengerti kebenaran yang disampaikan. Dan biarlah kami semua bukan hanya mendengar dan mengerti, tapi berikan kami ketundukan, jadikan kami pelaku firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami sadar juga setan pasti bekerja dalam setiap acara firman. Sekali lagi kami mohon Kau kuatkan semua kami, supaya apapun yang mereka lakukan, biarlah seluruh acara firman ini berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah lanjutan atau sambungan dari pelajaran yang lalu ya. Jadi kita membahas sisa Rasul 13 ayat 13 sampai 52. Kemarin itu baru sesi yang pertama, dan sekarang kita akan masuk dalam sesi yang kedua dan menyelesaikan bagian ini. Kita baca sekali lagi ya. Kisah 13 ayat 13 sampai 52. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tapi Yohanes meninggalkan mereka lalu pergi ke Yerusalem, lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel yang telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang ulur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun namanya ia sahabat terhadap tingkah laku mereka di padang gurun, dan telah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan. Ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan kepada mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud jadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel, mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, 'Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak.' Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dalam menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka mengenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat.
Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta pada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan telah mereka mengenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia. Mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperkenalkan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan mengenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tentunya melihat kebinasaan ini mengalami pembusukannya. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mengangkat dan dibarikan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan atau pada pembusukan. Ayat 37, tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kami peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku akan melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang pada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi mengasuh perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengepaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Pada kali yang kedua, kita sudah pada poin yang kedua yang lalu ya, kita sudah melihat bahwa menghadapi apapun, Paulus dan Barnabas itu tetap bertekun di dalam memberitakan Injil. Nah sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Mereka adalah orang-orang yang berani, dan berani ini bukan karena mereka sendiri, tapi berani demi Tuhan ya. Kita masuk dalam poin A. Pada waktu ada tantangan dalam ayat 45, Paulus dan Barnabas menjawab dengan berani dalam ayat 46 dan 47. Saya akan bacakan ya. Akan tapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak
untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku tak menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Perhatikan ya, bahwa Paulus dan Barnabas menjawab dengan berani, bukan dengan marah. Ya. Saya berikan catatan di sini, ayat 46 dan 47 itu tidak berarti bahwa mereka tidak mau memberitakan Injil pada orang Yahudi lagi. Mari kita lihat ayat-ayat ini ya, yang menunjukkan bahwa mereka tetap memberitakan Injil kepada Yahudi dulu, kalau ditolak baru kepada bangsa-bangsa lainnya. Misal 18 ayat 5 dan 6, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi ketika orang-orang memusuhi dia dan menghujat, ia membebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi pada bangsa-bangsa lain. Lalu kita lanjutkan dengan Kisah Rasul 19 ayat yang ke-8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ya, jadi rumah ibadat ini pasti orang Yahudi kan ya. Lalu Kisah 28 ayat 17-29. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksa aku naik banding pada Kaisar, tapi bukan dengan maksud mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang mazhab ini maksudnya Kristen ya. Kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek kita dengan perantaran Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka mendengarnya. Lalu ayat 29 ini ada tanda kurung tegak, jadi ini diragukan keasliannya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Jadi saudara, di setiap tempat Paulus itu selalu memberitakan Injil kepada orang Yahudi dulu. Dan kalau ditolak, baru dia memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi ya. Sekarang kita masuk dalam poin B. Pada waktu ada penganiayaan dalam ayat 50, Paulus dan Barnabas menghabiskan debu sebagai peringatan. Kita bisa lihat itu dalam ayat 51. Dan kita bisa membandingkan dengan ayat di bawah ini. Sekarang kita baca dulu ayatnya ya. Ayat 50 dan 51, orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu pergi ke Ikonium. Karena kita lihat di dalam Matius 10 ayat 14,
Ini waktu Yesus mengutus 12 murid itu ya. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kepaskanlah debunya dari kakimu. Nah sekarang saya mau tanyakan kepada ChatGPT ya tentang mengepaskan debu ini ya. Ini pertanyaan saya dalam Kisah Rasul 13:51. Mengapa Paulus dan Barnabas mengepaskan debu kaki mereka? Apakah berdasarkan Matius 10 ayat 14? Kalau iya, bukankah Matius 10 ayat 5 sampai dengan 15 hanya berlaku sementara atau untuk saat itu saja? Kita lihat ya, coba Matius 10 ayat 5 sampai 15 ya. Ini mereka akan diutus hanya kepada orang-orang Yahudi ya. Jangan menyimpang ke bangsa lain masuk dalam kota Samaria, tapi pada domba yang hilang dari umat Israel. Lalu sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, dan sebagainya. Ini jelas syaratnya berlaku sementara. Yang ini juga hanya berlaku sementara. Dan pada waktu Yesus mengucapkan Matius 28 ayat 19, kamu harus menjadi saksiku, oh, jadikanlah semua bangsa muridku itu ya. Itu jelas bahwa perintah ini sudah dianulir ya. Dan digantikan bukan hanya kepada orang Yahudi atau Israel, tetapi kepada semua bangsa. Jadi teks ini berlaku sementara gitu loh. Karena itu saya menanyakan kenapa kalau teks ini berlaku sementara, yang kepaskan debu ini kok masih dilakukan. Ini jawaban ChatGPT. Pertanyaan Anda menyentuh dua hal penting. Mengapa Paul dan Barnabas mengepaskan debu kaki mereka dalam Kisah Rasul 13:51? Dan dua, apakah tindakan ini memang mengacu pada Matius 10:14 yang tampaknya hanya berlaku sementara? Berikut penjelasannya. Pertama, saudara, makna tindakan mengepaskan debu kaki dalam Kisah 13 ayat 51. Saya kira ini tidak usah kita baca karena tadi sudah kita baca ya ini. Tindakan ini adalah tanda simbolis penolakan dan penghakiman. Poin A, dalam kebiasaan Yahudi bila mereka meninggalkan wilayah kafir, mereka sering mengepaskan debu kaki sebagai simbol pemisahan diri dari kenajisan bangsa-bangsa kafir. Poin B, ketika Paulus dan Barnabas melakukannya terhadap orang-orang Yahudi di Antioquia Pisidia, itu berarti mereka memperlakukan mereka seolah-olah bangsa kafir karena menolak Injil. Poin C, tindakan itu adalah peringatan penghakiman. Mereka tidak lagi bertanggung jawab atas penolakan orang-orang itu. Bandingkan dengan Yesaya 33 ayat 4 dan 5 tentang tanggung jawab pemberita. Kita baca Yesaya 33 ini mulai ayat 1 supaya sudah melihat konteksnya ya. 1-5. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicara kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan menjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu melihat sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tapi ia tidak mau diperingatkan sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Yang kedua, hubungannya dengan Matius 10 ayat yang 14. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 14, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluar dari rumah atau kota itu dan kepaskanlah debu dari kakimu. Instruksi ini juga muncul di Markus 6 ayat 11 dan Lukas 9 ayat 5. Ini ayat yang paralel dengan Matius 10 ayat 14 ya. Nah, serta juga dalam Lukas 10 ayat 14 saat dia mengutus 70 murid ya. Jadi ini bukan hanya satu kali. Maknanya jelas konsisten, ini ada tindakan profetis yang menunjukkan bahwa mereka telah menolak keselamatan dan akan menanggung penghakiman Allah sendiri. Ketika apakah Matius 10, 5-15 hanya berlaku sementara? Memang Matius 10 ayat 5 dan 6, larangan pergi pada bangsa-bangsa lain adalah bagian yang jelas sementara. Itu khusus untuk misi awal kepada Israel sebelum kebangkitan Yesus. Tapi prinsip dalam ayat 14 dan 15 tentang mengepaskan debu kaki tidak terbatas pada konteks itu. Buktinya,
dalam kisah 13:51, Paulus dan Barnabas di bawah amanat agung setelah bangkitan tetap melakukannya. Poin B, kisah 18 ayat 6, Paulus bahkan berkata, darahmu tertimpa atas kepalamu sendiri, aku bersih dari itu. Mulai dari sekarang aku akan pergi pada bangsa-bangsa lain. Ini paralel dengan konsep yang sama. Penginjil sudah menunaikan tanggung jawabnya, penolakan mereka mendatangkan hukuman atas diri mereka sendiri. Jadi instruksi ini bukan sekadar sementara, tetapi menjadi pola atau prinsip umum. Jika Injil ditolak dengan keras kepala, utusan Injil boleh secara simbolis melepaskan tanggung jawabnya dan menyerahkan mereka kepada penghakiman Allah. Poin yang keempat, kesimpulan. Paulus dan Barnabas mengembaskan debu kaki sebagai simbol penyerahan penghakiman pada Allah, bukan bagi kebiasaan harfiah yang harus selalu dilakukan. Poin B, meskipun Matius 10 ayat 5-15 awalnya ditujukan dalam misi sementara, prinsip ayat 14 bersifat umum dan tetap berlaku setelah kebangkitan Kristus, bagaimana terlihat dalam kisah 13:51 dan kisah 18 ayat 6. Tadi 18 ayat 6-nya belum kita baca, saya akan tulis di sini ya. Tetapi ketika orang-orang memusuhi dia dan menghujat, ia mengepaskan debu dari pakaiannya dan berkata pada mereka, biar darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi pada bangsa-bangsa lain. Poin C, jadi tindakan itu adalah gestur profetis, bukan ritual permanen, dan konteksnya adalah penolakan Injil yang tegas. Tapi ini adalah budaya mereka ya, jadi ini jangan dilakukan di Indonesia ya. Kalau seorang Injil lalu ditolak, lalu saudara kebaskan debu kaki di kaki saudara, tidak ada orang yang mengerti hal itu, karena ini adalah tradisi dari bangsa Israel atau Yahudi ya. Ya jangan ditiru di sini. Saya lanjutkan ya. Tetapi Paulus tetap mengasihi orang-orang Yahudi, dan itu terlihat dari Roma 9 ayat 3 di mana dia berkata, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Saya pikir ini adalah kasih yang luar biasa ya. Kalau terang kalau saya ditanya apakah saya mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi siapapun, saya tidak akan mau, saudara ya. Jadi terkutuk dan terpisah dari Kristus itu kan berarti masuk neraka. Masuk neraka demi siapapun, saya tidak bakal mau. Karena neraka itu begitu menakutkan dan begitu mengerikan dan begitu menyakitkan, dan itu kekal selama-lamanya. Kalau bukan kekal selama-lamanya mungkin masih bisa, tapi kekal selama-lamanya itu yang jadi kasih yang ditunjukkan oleh Paulus ini betul-betul luar biasa ya. Sebagai pendapat saudara juga adalah orang yang berani demi Tuhan. Jadi demi hal-hal yang lain kita boleh takut, tapi kalau demi Tuhan kita tidak boleh takut ya. Tuhan sudah mati bagi kita. Kalau kita mati bagi dia, itu tidak terlalu banyak, saudara. Sekarang kita lanjutkan dengan poin yang keempat. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memberitakan Injil. Dalam ayat 15 dan 16, tawaran ini diberikan secara umum. Jadi kelihatannya itu memang kebiasaan dalam sinagog mereka. Orang siapapun yang bisa memberikan pengajaran boleh mengajar. Jadi beda dengan kebaktian kita, atau ada orang yang hadir mau khotbah, tentu saja tidak bisa diizinkan. Tapi kebudayaan mereka di situ berbeda. Dalam ayat 15 dan 16, oh, ayat, bentar, ini ayat 15, 16 atau 14, 15 ini. Saya cek dulu. 13 atau berapa? 14, 15 ya. 14, 15, jadi ini salah nih. Lanjutkan ya. Ayat 12, dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat.
lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jika saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Dan Paulus menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Bandingkan dengan adanya acara sharing dalam persekutuan Kristen ya, khususnya dalam Protestan ya. Kalau karismatik itu banyak, mereka jauh lebih berani untuk sharing, padahal mereka sharingnya seringkali ngawur ya. Tapi Protestan justru yang punya pengertian lebih baik dari orang-orang karismatik secara umum itu ya. Kalau disuruh sharing itu biasanya semuanya bungkam. Di dalam kebaktian kita ini sebetulnya diizinkan untuk sharing ya, selama tidak terlalu panjang ya. Kalau antara 10 sampai 15 menit itu diizinkan betulnya. Tapi tidak pernah ada yang sharing. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, khotbah Paulus. Pertama, pendahuluan secara singkat Israel sampai Daud, dalam ayat 17 sampai dengan 22. Dia menunjukkan Israel sebagai poin A, bangsa pilihan dalam ayat yang ke-17. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Kedua, Israel digambarkan sebagai bangsa yang berdosa dalam ayat 18 dan 21. 40 tahun namanya ia sabar, ingat Tuhannya. Sabar tingkah laku mereka di padang gurun. Jadi mereka selalu berdosa, tegar tengkuk, menentang, malah bersungut-sungut dan sebagainya. Lalu ayat 21, kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Jadi mereka memaksa minta seorang raja. Mereka tidak mau Allah jadi raja mereka. Dan mereka minta punya raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Jadi pada waktu Allah memberikan Saul ini, dia memberikan di dalam kemarahannya. Dan ini bukan orang yang dipilih oleh Tuhan sebetulnya. Makanya nanti digantikan oleh Daud. Baru itu adalah raja yang dipilih oleh Tuhan ya, yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Yang kedua tentang Yesus dalam ayat 23-29, ini adalah inti khotbahnya. Memang pada waktu kita memberitakan firman Tuhan kepada orang yang belum percaya, Yesus haruslah menjadi inti pemberitaan kita. Kalau Yesus tidak menjadi inti pemberitaan kita, tidak ada gunanya saudara kita memberitakan firman kepada orang yang belum percaya. Orang belum percaya diberi pengajaran, apalagi kalau pengajaran tingkat tinggi tentang predestinasi, tentang anak tunggal dan sebagainya. Mereka belum siap menerima itu. Jadi kepada orang yang belum percaya, Yesus harus menjadi inti pemberitaan kita. Paulus menyatakan beberapa hal tentang Yesus. Pertama, poin A. Yesus muncul sebagai pengenapan janji Allah dalam ayat 23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan Yesus juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kata membangkitkan ini bukan membangkitkan dari orang mati ya, dari kata orang matinya di sini ya. Jadi membangkitkan ini memunculkan dia di dalam sejarah itu ya. Sekarang poin B, Yohanes Pembaptis menunjuk pada Yesus ayat 24 dan 25. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Begitu merendahkannya Yohanes kepada dibandingkan dengan Yesusnya ya. Jadi dia mengatakan membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Padahal membuka kasut dari kakinya itu adalah tugas dari seorang budak. Jadi dia lebih rendah dari budak kalau dia membandingkan dirinya dengan Yesus. Sekarang kita masuk dalam poin C, kematian dan penguburan Yesus dalam ayat 26 dan 29. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dan menjatuhkan hukum mati atas dia.
Mereka mengenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Jadi maksudnya mengenapi nubuat-nubuat itu ya. Sampai banyak nubuat bahwa Yesus memang harus mati ya. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya dibunuh. Dan setelah mereka mengenapi segala sesuatu yang tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Hal yang pertama yang akan saya bahas hari ini, penolakan terhadap Yesus dan kematian Yesus dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Kelihatan dari ayat 27 dan 29 tadi ya. Lalu bisa dilihat juga dalam Yesaya 53, Mazmur 22, Mazmur 118 ayat 22 dan Daniel 9 ayat 26. Kita baca ayat ini ya. Ini sekalipun panjang masalah kita baca. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Bagai tangan rupiah tumbuh di hadapan Tuhan dan bagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh ini sembuh banyak dari penyakit rohani, bukan penyakit jasmani ya. Tapi keras karismatik dan banyak orang Kristen seringkali menggunakan ini untuk kesembuhan jasmani. Sebetulnya itu jelas salah ya. Kita sekalian sesat seperti itu, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya jalan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang kalau di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dan ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia telah ambil, maksudnya mati ya. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Ini menunjukkan dia bangkit ya, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jalan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sekarang kita lihat Mazmur 22 itu 9 ayat 13-19. Tapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biar dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ayat 13. Banyak lembu jantan mengurumuni aku, banteng-banteng dari basan mengepung aku. Mereka menganggarkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Sekarang tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Karena Mazmur 118 ayat 22,
batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya, tukang-tukang bangunan ini kelihatannya menuju pada bangsa Israel. Mereka buang batu yang berharga itu, tapi Tuhan menjadikan batu itu sebagai batu penjuru. Batu penjuru itu bagian dari fondasi dari suatu rumah, dan itu suatu bagian yang paling penting dari rumah itu ya. Sekarang kita lihat dalam Daniel 9 ayat 26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seseorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Ini kebanyakan penafsir mengatakan bahwa ini menunjuk pada Yesus ya. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Jadi ini nubuat ini banyak tentang Yesus ya, di dalam kitab Mazmur maupun nabi-nabi dan sebagainya, ini banyak sekali. Poin yang kedua, Yesus tidak bersalah dalam ayat 28. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Justru dia harus suci ya. Kalau dia tidak suci, dia tidak bisa menebus dosa. Dia akan mati untuk dirinya sendiri. Ya, tapi karena di sini tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan apapun ya, Pilatus memeriksa dia, dan Pilatus tidak menemukan apapun yang salah. Sebetulnya setiap orang kalau mau diperiksa pasti ada alasan, ya pasti ada dosa atau kesalahan, itu tidak mungkin tidak ada. Tapi Yesus ini waktu diperiksa bagaimanapun dia tidak bisa Pilatus tidak bisa menemukan sesuatu yang salah apapun ya. Tapi Pilatus tetap, karena didasar oleh orang-orang Yahudi, tetap menjatuhkan hukuman mati. Dia tidak berdosa tapi dia mati. Jelas dia mati untuk orang lain. Dia mati untuk menebus kita. Dia mati untuk memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Kita yang berdosa dan kita yang seharusnya mati. Tapi dia mati menggantikan kita. Dan di sini kita melihat penebusan dosa yang Kristus lakukan ya. Ini penting karena ini menunjukkan bahwa dia mengalami penderitaan dan kematian itu untuk menebus dosa umat manusia. Umat manusia ini bukan semua, tapi umat manusia yang termasuk orang pilihan ya. Poin yang ketiga, dengan menolak atau membunuh Yesus, mereka mengenapi rencana Allah atau firman Tuhan. Kita lihat lagi dalam ayat 27b dan ayat 29a. Tidak saya tulis ini, langsung ayat kisah 2 ayat 3 saja ya. Dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Jadi Yesus mati itu adalah rencana Tuhan ya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Lalu kisah 4, 27, 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel, melawan Yesus hamba yang kudus yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Problemnya saudara, ayat 29b, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Perhatikan kata mereka ini ya. Konteks dari ayat 29 ini menunjukkan bahwa kata mereka menunjuk pada tokoh-tokoh Yahudi yang memusuhi Yesus. Dan ini tidak cocok dengan Yohanes 19 ayat 38-42 yang mengatakan bahwa Yusuf dan Nikodemuslah yang menurunkan mayat Yesus dan lalu menguburkannya. Penjelasan pertama, poin A, tujuan Paulus bukanlah menceritakan kematian atau penguburan Yesus secara mendetail, tapi hanya menunjukkan bahwa kematian Yesus sesuai dengan kitab suci. Poin B, Yusuf dan Nikodemus juga adalah pemimpin Yahudi, sehingga mereka semua dijadikan satu grup bersama dengan orang yang menolak atau membunuh Yesus. Kalau kita masuk dalam poin D, kebangkitan Yesus dalam ayat 37. Pertama ayat 30, tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah di sini kata membangkitkan adalah dari antara orang mati. Ini betul menjadikan Yesus yang mati itu hidup kembali. Beda dengan yang tadi memunculkan dalam sejarah ya. Kata tetapi ini mengkontraskan apa yang ada di depannya dengan apa yang ada di belakangnya. Yesus memang mati dan dikuburkan, tetapi ia lalu dibangkitkan oleh Allah. Yang kedua poin ayat 1-33,
Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Nah, ini membangkitkan tidak ada dari orang mati ya. Seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Poin A, saudara, banyak saksi yang melihat Yesus setelah bangkit dari antara orang mati. Dan para saksi terlalu memberitakan Injil dalam ayat 31. Poin B, Paulus dan Barnabas juga memberitakan Injil ayat 32 dan 33. Sebagai catatan, saudara, kata membangkitkan dalam ayat 33 tidak berarti menghidupkan kembali. Kata membangkitkan di sini artinya adalah memunculkan dalam sejarah, seperti ayat-ayat dalam Kisah 3, 22 dan 26, Kisah 7, 37, Roma 9, ayat 17, dan sebagainya. Kita baca ya. Kisah 3, 22 dan 26, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi yang dari antara saudara-saudaramu. Ini memunculkan nabi itu dalam sejarah ya. Sama seperti aku, karena dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Ya, jadi ini juga memunculkan dalam sejarah lalu mengutus kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Dalam Kisah 7 ayat 37, Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Lalu Roma 9 ayat yang ke-17, sebab kitab suci berkata pada Firaun, itu sebabnya aku membangkitkan engkau. Firaun tidak pernah mati lalu dibangkitkannya, tapi ini memunculkan dalam sejarah, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi Firaun itu dimunculkan di dalam sejarah, tujuannya supaya Tuhan memperlihatkan kuasanya di dalam dia dan supaya nama Tuhan dimasyhurkan melalui 10 tulah dan penghancuran orang Mesir seluruhnya di Laut Teberau itu ya. Saya sekarang berikan alasannya. Pertama, Mazmur 2 ayat 7 yang dikutip dalam ayat 33 itu tidak mungkin berhubungan dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, tapi berhubungan dengan pengenapan jabatan Mesias oleh Yesus. Kita lihat Mazmur 2 ayat 7 sekali lagi. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ayat 33 telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Kedua, tidak ada kata-kata dari antara orang mati dalam ayat 33. Bandingkan dengan ayat 30 dan 34 yang menggunakan kata-kata dari antara orang mati. Ya, jadi kalau ayat 33 tidak ada kata dari antara orang mati, tapi ayat 30 dan 34 itu ada. Ayat 30, tapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ayat 34, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada, kata kebinasaan ini salah, kepada pembusukan mestinya. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan mengenapi kepadanya janji aku yang dapat dipercaya yang telah kuberikan kepada Daud. Dan poin yang ketiga, saudara. Ayat 34 sampai 37, kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 16 ayat 10 yang dikutip dalam ayat yang ke-35. Payahnya kitab suci Indonesia ini di sini semua terjemahnya kacau ya. Kebinasaan, saja pembusukan, semua salah semuanya. Sangat banyak kesalahannya. Lihat ya. Ayat 33, 34, 37, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan ini salah, mesti yang membusukkan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan mengenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu
Ini kata-kata melihat kebinasaan ini salah ya. Mengalami pembusukan seharusnya. Ayat 36, sebab Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang mengalami pembusukan. Nah, ya, ini bukan diserahkan kepada binasaan, tapi mengalami pembusukan. Tapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Mazmur 16 ayat 10 dari mana itu dikutip ya. Sebab engkau tidak meninggalkan aku di dunia orang mati ya, jadi menyerahkan itu salah, mestinya meninggalkan, lalu kata ke dunia orang mati, mestinya di dunia orang mati. Jadi engkau tidak meninggalkan aku di dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu, ini salah lagi ya, melihat kebinasaan seharusnya mengalami pembusukan. Saya bisa bandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris yang lebih benar terjemahannya. Sekarang kita masuk dalam poin ayat 35. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan mengalami orang kudusmu melihat kebinasan, laki-laki salah mengalami pembusukannya. Jadi kalau dalam King James dan RSV corruption atau pembusukan, dalam NIV dan NASB menggunakan kata yang berbeda sekalipun artinya sama. Decay itu pembusukan. Memang Yesus bukannya tidak mengalami kebinasaan atau kematian. Jelas bahwa Yesus mengalami kematian, tapi tubuhnya tidak mengalami pembusukan. Karena setelah mati dia bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan sejak kematian sampai pada hari yang ketiga itu, kelihatannya Allah menjaga tubuh Yesus dari kebusukan. Dan ditambah lagi dengan rempah-rempah dan sebagainya itu juga mencegah pembusukan. Tapi saya yakin juga Allah ikut bekerja menjaga tubuh Yesus supaya tidak busuk. Poin B, saudara, ayat 36, 37. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang, laki-laki salah lagi ini ya, mengalami pembusukan. Tapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi pertama saudara, kata kebinasaan pada ayat 36 sebetulnya juga adalah pembusukan. Poin kedua, jadi di sini Paulus menunjukkan bahwa Mazmur 16 ayat 10 jelas tidak cocok untuk Daud karena dia mati dan mengalami pembusukan. Tapi Mazmur 16 ayat 10 ini cocok untuk Yesus. Yesus mati tapi dia tidak mengalami pembusukan. Kalau kita masuk dalam poin yang ketiga, kata-kata pada zamannya seharusnya in his own generation, dalam generasinya sendiri. Saya berikan kutipan dari Wycliffe. Karir Daud dibatasi pada generasinya sendiri karena ia mati dan mengalami pembusukan. Karir dari Yesus tidak bisa dibatasi pada zaman manapun, tetapi merupakan milik dari semua zaman. Poin E, pengampunan dosa dalam Kristus ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Ya, perhatikan ya. Awal pertama bagian awal ini jadi pengampunan dosa dalam Kristus ya. Oleh karena dialah, dia itu Yesus, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Tanpa Yesus tidak ada pengampunan dosa, saudara ya. Lalu di sini juga di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kadang kita masuk dalam poin yang pertama, pengampunan dosa tidak bisa didapatkan dari hukum Musa. Dari yang warna biru ya. Jadi hukum Musa tidak memberikan pengampunan dosa ya. Pengampunan dosa tidak bisa diberikan dari hukum Musa. Sekarang pertama kita soroti kalau hukum Taurat itu terbagi dalam hukum moral dan seremonial ya. Sebetulnya ada lagi civil law atau undang-undang, tapi itu tidak perlu kita persoalkan saya kira ya. Tidak perlu dipersoalkan di sini. Moral law atau hukum moral hanya bisa menunjukkan dosa dan menghakimi atau mengutuk. Jadi hukum moral misalnya 10 hukum Tuhan itu hanya bisa menunjukkan dosa.
tapi tidak bisa memberikan pengampunan. Bisa menghakimi, bisa mengutuk, kamu berdosa, kamu melanggar hukum ini. Ya itu bisa, tapi pengampunan tidak bisa. Kita lihat dalam Roma 3 ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena, perhatikan ya, justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi hukum Taurat itu hanya bisa menunjukkan dosa, tapi tidak bisa mengampuni dosa. Lalu poin B, kalau kita bicara seremonial atau hukum upacara, itu hanya bayangan atau tipologi ya. Bandingkan dengan Ibrani 10 ayat 1 ayat 4. Dan kita lihat apakah bisa mengampuni atau tidak. Ibrani 10 ayat 4, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan ini hukum Taurat dalam hal seremonial law ya. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa. Setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab perhatikan ayat 4-nya ya. Tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi ini jadi bagaimana saudara kalau kita bandingkan dalam perjanjian lama itu kok dosanya diampuni. Orang yang berdosa mempersembahkan korban kok diampuni, tapi di sini dikatakan tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Apa dua teks ini antara ayat dalam PL di mana orang mempersembahkan domba dan sebagainya itu diampuni dan ayat ini bertentangan? Tidak bertentangan ya. Kalau dikatakan mengampuni dosa di dalam PL itu karena itu ada tipologi dari Kristus dihubungkan dengan Kristusnya. Jadi orang yang percaya pada tipologi itu dianggap percaya pada Kristus, maka dosa mereka diampuni. Tapi yang di sini dikatakan tidak menghapuskan dosa kalau tipologi itu dipisahkan dari Kristus. Kalau cuma korban-korban itu saja dan tidak ada Kristusnya yang menebus dosa, maka korban-korban itu sama sekali tidak ada gunanya. Tidak bisa menghapuskan dosa. Jadi dengan ini Paulus menghancurkan doktrin salvation by works atau keselamatan karena perbuatan baik. Sekarang poin yang kedua, pengampunan dosa dalam Kristus. Poin A, dari segala dosa secara urfiah, from all things, dari segala hal. Poin B, syarat percaya kepada Yesus. Dengan ini Paulus menekankan doktrin salvation by faith alone, keselamatan karena iman saja. Ya, jadi sola fide itu diajarkan oleh Paulus. Lucu sekali kalau orang-orang Katolik berkata dalam Alkitab itu tidak ada sola fide. Sebanyak-banyaknya Paulus mengajarkan sola fide. Dan yang paling kuat adalah Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan ke-9. Saudara baca sendiri karena ayat itu sudah begitu sering saya jelaskannya. Jadi yang ditekankan salvation by faith alone ini jelas sola fide. Jadi kalau Paulus itu mau dikatakan pada zaman ini, dia itu jelas adalah orang Protestan yang Injili, bukan Protestan yang liberal ya. Kekristenan yang benar tidak pernah mengajarkan bahwa saudara bisa diampuni karena perbuatan baik saudara. Juga tidak bisa karena iman dan perbuatan baik. Saudara bisa diampuni hanya karena jasa penebusan Yesus Kristus. Dan itu saudara terima kalau saudara percaya hanya iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Justru kalau iman sampai perbuatan baik itu sesat, seperti ajaran Katolik, ajaran Ortodoks itu sesat semua. Dan itu tidak memungkinkan kita selamat kalau ini dasar Kristen ini. Kalau saja dasar itu tidak bisa kita diselamatkan. Saudara. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Peringatan bagi orang yang tidak percaya dalam ayat 40 dan 41. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi.
Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ayat 41-nya ini dikutip dari Habakuk 1 ayat 5 versi Septuaginta, jadi ada perbedaannya. Tapi tetap ini jelas dikutip dari sana. Ini Habakuk 1 ayat 5-nya. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku lakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percaya jika diceritakan. Ya, tapi sekalipun ada perbedaan, tapi jelas bahwa ayat 41 dikutip dari Habakuk 1 ayat 5. Catatan saudara, setelah kita melihat apa yang kita pelajari dari tadi sampai sekarang ya, tentang khotbah Paulus itu, dalam sepanjang khotbah Paulus banyak sekali dia tuh menggunakan ayat Alkitab ya. Dalam sepanjang khotbah ya. Jadi sebagai contoh saya ringkas ya, ayat 7-22 cerita dari kitab suci. Lalu poin kedua ayat 33 itu dari Mazmur 2 ayat yang ke-7. Lalu poin yang ketiga ayat 34b dan ayat Yesaya, dan dari Yesaya 55 ayat 3 itu gabungan Septuaginta dan Ibrani. Lalu poin keempat ayat 47 ini sudah di luar khotbah dari Yesaya 49 ayat yang ke-6. Jadi saudara banyak menggunakan ayat Alkitab. Itu sebetulnya sudah menunjukkan secara implisit bahwa sola scriptura itu benar. Karena kalau kita melihat para tokoh, para rasul ya, maupun Yesus sendiri pada waktu berkhotbah selalu menggunakan kitab suci. Jadi selalu menggunakan kitab suci itu sebetulnya kalau semua digabungkan kelihatan bahwa semua menggunakan kitab suci. Tidak ada yang menggunakan tradisi. Tidak ada yang menggunakan konsili-konsili kata-kata paus atau apapun pausnya juga tidak ada. Jadi ini sebetulnya sudah secara implisit menunjukkan bahwa Alkitab mengajarkan sola scriptura. Karena orang Katolik sering menuntut tunjukkan satu ayat tapi harus eksplisit. Rumus dari mana harus eksplisit, saudara? Karena ajaran Alkitab itu banyak yang implisit. Saya akan tunjukkan salah satu ya yang paling implisit ya, yang luar biasa dan implisitnya, dan Yesus menggunakan itu. Kalau Yesus menggunakan ajaran secara implisit, kenapa kita tidak boleh? Kita akan lihat itu dalam Matius 22. Jadi ini waktu dia dicobai oleh orang-orang Saduki itu ya. Saduki tidak percaya kebangkitan. Jadi mereka percaya mati itu ya sudah berakhir segala-galanya. Kan konyol ya, padahal Saduki ini kan tokoh-tokoh Yahudi bisa sesat seperti itu, betul-betul luar biasa sesatnya. Tapi beda dengan Farisi. Kalau Farisi percaya kebangkitan orang mati, tapi kalau Saduki tidak percaya. Lalu mereka memberikan suatu cerita yang mereka buat sendiri. Tentu saja ada orang yang suami istri mati, suaminya mati, suami istri tidak punya anak ya, suami mati, dan saudaranya harus kawin dengan perempuan itu. Lalu saudara itu mati lagi, dikatakan saudaranya lagi, sampai 7 kali berturut-turut semua mati. Lalu mereka bertanya, dan akhirnya mereka semua perempuan itu pun mati. Siapakah di antara 7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Mereka sengaja ngarang cerita yang mengada-ada gitu loh ya, untuk mendesak Yesus untuk mengatakan bahwa ya memang tidak ada kebangkitan orang mati. Tapi Yesus tidak berkata demikian. Ini jawab Yesus dalam ayat 29. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah.
Karena pada waktu bangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi siapa menjadi suami perempuan itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ini siapa? Yesus. Dengan hidup seperti malaikat di surga. Bukan jadi malaikat ya, tapi tidak kawin dan tidak dikawinkan itu seperti malaikat itu. Malaikat itu tidak ada kawin mengawin malaikat itu ya. Sekali bicara perhatikan ayat 31-nya, tapi tentang kebangkitan orang mati tidakkah kamu baca yang difirmankan Allah kepada dia ketika dia bersabda. Ini ayat yang dikutip ya. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati melainkan Allah orang hidup. Dari kata-kata akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Yesus mengambil satu kesimpulan. Tidak mungkin Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah dari orang mati yang musnah. Seperti kepercayaan Saduki itu. Mati musnah, sudah tidak ada lagi. Jadi makanya lalu dia mengambil kesimpulan dia atau Allah itu bukanlah Allah orang mati melainkan Allah orang hidup. Abraham, Ishak dan Yakub memang sudah mati secara jasmani, tapi mereka tetap hidup secara rohani. Mereka ada di surga. Mati tidak berarti musnah. Jadi ini ajaran yang sangat implisit. Hanya mengajarkan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ditarik kesimpulan tidak mungkin Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah dari seseorang yang mati dan musnah. Dia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi dengan ini dia bukan cuma menjawab, tapi menghancurkan pandangan sesat dari orang-orang Saduki itu. Tapi poin saya, saudara, dia memberikan ajaran implisit. Sangat implisit. Kenapa kita tidak boleh mengajar secara implisit? Selama ajaran implisit itu tidak bertentangan dengan Alkitab bagian manapun, maka ajaran implisit itu bisa dibenarkan dan harus diterima dan tetap merupakan ajaran dari Alkitab. Ya, sekarang saya kembali ke sini ya. Jadi banyak sekali ayat Alkitab yang digunakan bandingkan dengan cara berkhotbah yang banyak menggunakan kitab suci ini oleh Paulus ya, dengan kebanyakan pengkhotbah zaman sekarang yang hanya membacakan teks kitab suci sebelum khotbah, tapi lalu dalam khotbahnya tidak pernah membahas satu huruf pun. Ini sangat banyak dongeng, lelucon dan sebagainya, tapi teks yang dibacakan itu tidak dibahas satu kata pun, satu huruf pun tidak ada. Karena itulah saya selalu mengkhotbahkan khotbah eksposisi dan jarang sekali mengkhotbahkan khotbah tema. Karena kebanyakan orang sudah mengkhotbahkan tema. Khotbah eksposisi itu khotbah yang paling suka dibuat. Tapi sebetulnya itu yang paling penting dan itu yang paling membuat kita mengerti Alkitab. Kalau orang lain tidak mau buat, saya yang buat. Karena bagi saya itu yang terpenting. Kita bisa mengerti Alkitab dengan baik dari khotbah-khotbah yang sifatnya eksposisi. Jadi kalau ada pendeta yang khotbah cuma membacakan teks, tapi lalu tidak membahas sama sekali teks itu, juga tidak menggunakan ayat apapun untuk dijelaskan. Saudara dengar khotbah seperti itu 1000 kali. Saudara tidak maju pengertiannya dalam kitab suci. Tidak ada gunanya sama sekali dengan khotbah seperti itu. Itu bukan firman Tuhan. Itu khotbah, tapi itu bukan firman Tuhan. Khotbah yang firman Tuhan harus menjelaskan ayat-ayat. Tidak bisa tidak. Tidak ada penjelasan satu ayat pun. Itu bukan khotbah. Bukan firman Tuhan. Kalau saya lanjutkan dengan poin yang ketiga, pendengar Injil. Pertama ada yang menolak. Ingat ya, kalau mendengar Injil itu memang sebetulnya mayoritas menolak. Jadi ya ada menolak, ada menerima, itu pasti ada. Sekarang kita masuk dalam ayat 45. Ayat 45 menunjukkan bahwa mereka iri hati melihat orang banyak datang mendengar Paulus dan Barnabas. Karena ayat sebelumnya dikatakan
hampir seluruh kota ya datang untuk mendengar Paulus dan Barnabas. Ayat 45 kan, tapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Sikap iri hati ini kontras sekali dengan sikap Barnabas dalam ayat 13 di atas yang sudah kita bahas dalam kali yang lalu ya. Pada waktu kepemimpinannya itu digantikan oleh Paulus, Barnabas tidak protes atau apapun. Bagi dia tidak masalah jadi orang yang kedua, pada tadinya dia orang pertama, karena digantikan kedudukannya Paulus yang pertama, dia yang kedua. Bagi dia tidak masalah selama Kristusnya dimuliakan. Ya, tapi orang-orang ini iri hati, dan iri hati ini menyebabkan mereka menghujat atau membantah, dan bahkan menyebabkan mereka menghasut. Secara dosa iri hati itu ya, sekalipun eh, termasuk jangan mengingini kan ya, itu hukum yang ke-10 sebetulnya ya. Eh, Sekalipun termasuk dalam hukum ke-10 dan boleh dikatakan itu remeh dibandingkan dengan jangan berzina, jangan membunuh, jangan menyebab berhala dan pakainya itu ya, termasuk remeh ini ya kalau dibandingkan. Dan jangan bilang tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, itu salah ya. Alkitab ada gradasi dosa maupun gradasi hukumannya itu ada. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, saudara, pelanggaran hukum pertama sampai hukum ke-7, jangan berzina ya, itu semuanya hukuman mati. Tapi kalau hukum ke-8, jangan mencuri, dalam Keluaran pasal 22 sudah bisa melihat hukumannya cuma denda. Jadi 8, 9, 10 itu bukan dihukum dengan hukuman mati, tapi dengan hukuman denda. Hukum ke-8 sudah berbeda hukumannya, jelas tingkat dosanya juga berbeda. Jadi salah kalau dikatakan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Tapi jangan disamakan dengan ajaran Katolik ya. Katolik mengatakan dosa besar itu mortal sin, dosa kecil itu venial sin. Venial sin itu dosa yang remeh, tidak diakui pun tidak apa-apa. Mortal sin itu dosa begitu besar sampai menjatuhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Keselamatannya hilang tuh ya. Kita percaya dosa besar, dosa kecil, tapi tidak ada dosa sebesar apapun yang menjatuhkan kita dari kasih karunia Allah. Dan kita percaya dosa kecil, tapi tidak ada dosa sekecil apapun yang tidak perlu diakui. Semua dosa memaut, dan semua dosa harus diakui. Jadi dosa iri hati ini termasuk dosa kecil. Tapi dosa satu ini bisa menyeret dosa-dosa yang lain yang jauh lebih besar. Kenapa Kain membunuh Habil? Laki-laki karena iri hati. Persembahannya dia ditolak, persembahan Habil diterima. Hanya karena itu dia marah lalu membunuh adiknya sendiri. Kenapa Saul mau membunuh Daud? Laki-laki karena iri hati. Pulang perang, rakyat memuji Daud lebih daripada memuji Saul. Saul dikatakan membunuh beribu-ribu, Daud berrasa-rasa. Akhirnya Saul menjadi iri hati, menjadi marah, dan dia mau membunuh Daud. Hanya karena perlindungan Tuhan, Daud tidak bisa mati. Dan terulang lagi di sini, iri hati membuat mereka apa? Bukan cuma menolak pemberitaan Saul, tapi mereka menghujat, mereka membantah, bahkan mereka menghasut. Siapa yang dihasut? Perempuan-perempuan terkemuka dan pembesar-pembesar. Mungkin karena kedua golongan yang paling gampang dihasut. Kita lihat ayat 50. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganehan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Jadi akibat hasutan itu, akhirnya Paulus dan Barnabas dianiaya dan diusir dari daerah itu.
Mereka menimbulkan kebinasaan bagi diri mereka sendiri. Hanya karena iri hati. Seandainya mereka tidak iri hati, mereka menerima pemberitaan itu, mereka diselamatkan. Tapi iri hati itu kelihatan dosa kecil. Tetapi itu sangat membahayakan karena menyeret dosa-dosa yang lain. Dari iri hati timbul kemarahan, timbul kebencian, akhirnya melakukan pembunuhan atau penganiayaan atau apapun yang lain. Jadi saudara, hati-hatilah terhadap dosa iri hati. Pikirkan kepada siapa saudara iri hati. Pendeta iri hati kepada pendeta lain yang lebih bagus khotbahnya, atau yang lebih banyak jemaatnya, atau yang lebih kaya dari dia. Guru sekolah minggu bisa saling iri hati satu dengan yang lain. Bahkan chairman bisa saling iri hati satu dengan yang lain. Guru sekolah minggu yang satu lebih disenangi murid-muridnya daripada yang lain. Maka guru yang kurang disukai itu menjadi iri hati, itu bisa sekali. Pengkhotbah bisa, apalagi guru sekolah minggu kenapa bisa. Tapi saudara pikirkan ya, kalau saudara pelayanan memang tujuannya untuk kemuliaan Allah, ada orang lain yang bisa melayani lebih baik daripada saudara. Seharusnya saudara bersyukur dan memuji Tuhan. Dan menjadikan dia rekan untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Dan bukannya lalu iri hati dan membenci, lalu memfitnah orang itu dan sebagainya. Secara akhirnya Paulus dan Barnabas dianiaya dan diusir. Poin yang kedua, ada yang menerima. Tadi ada menolak, tetapi tetap ada yang menerima ya. Poin ayat 42, orang-orang itu meminta Paulus dan Barnabas berbicara tentang pokok yang sama. Mereka sudah mendengar, tapi pokok yang sama diminta dikhotbahkan minggu depannya. Atau sahabat yang akan datangnya. Mereka kenapa? Karena mereka ingin lebih banyak orang mendengar Injil tersebut. Bandingkan dengan ayat 44, saya baca mulai ayat 42 ya, sampai 44. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikut Paulus dan Barnabas. Kedua orang sudah mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Jadi orang mengajak orang mengajak orang, itu soal yang sangat-sangat penting. Kelihatannya pelayanan yang remeh, tapi mengajak orang itu sangat penting ya. Dan juga orang yang sungguh-sungguh sudah percaya pada Yesus dan diselamatkan, pasti ingin orang lain juga mendengar tentang Yesus dan diselamatkan juga. Makanya mereka ajak orang lain dengarkan Paulus. Mungkin mereka baru percaya, mereka tidak bisa memberitakan Injil, mereka ajak orang lain mendengarkan Paulus. Sehingga orang-orang itu bisa mendengar Injil juga. Kalau saudara mengatakan saudara sudah percaya, tapi saudara tidak punya keinginan supaya orang lain diselamatkan, saya menduga saudara kemungkinan besar bukan orang Kristen. Kalau saudara merasakan sudah diselamatkan, harusnya masuk neraka, sekarang bisa masuk surga, mestinya saudara ingin orang lain juga mengalami hal yang sama. Dan mestinya saudara akan berusaha memberitakan Injil, mendoakan mereka supaya mereka juga percaya pada Kristus juga. Jadi saudara, ini saya ingin saudara renungkan ya. Apa saudara ingin membawa orang lain kepada Yesus supaya mereka diselamatkan? Kalau keinginan ada tetapi takut dalam memberitakan Injil, itu masih lumayan. Sekalipun rasa takut itu harus diatasi ya. Tapi itu setidaknya ada keinginan. Tapi kalau tidak ada keinginan sama sekali, saya meragukan kekristenan saudara. Kalau kita masuk dalam poin B, ayat 43.
Mereka mengikuti Paulus dan Barnabas supaya bisa mendengar firman Tuhan lebih banyak. Ini juga ciri dari orang percaya ya. Orang percaya itu pasti kepingin belajar firman lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Tidak akan merasa puas kalau tidak belajar mendapatkan firman Tuhan yang benar. Orang yang tidak percaya senang dengan khotbah yang penuh dengan lelucon tapi tidak ada pembahasan firman. Orang yang sungguh-sungguh percaya justru akan benci dengan ajaran model seperti itu. Orang yang tidak percaya dengan ajaran khotbah saya tidak akan senang. Ayat ini, ayat itu pakai bahasa Inggris, bahasa Yunani, segala macam. Mereka senang mendengarkan khotbah-khotbah penuh lelucon dan pakainya itu. Jadi itu perbedaan antara orang Kristen dengan orang yang tidak Kristen atau Kristen KTP. Saya bacakan ayat 23 ya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang kata-kata yang takut akan Allah sebetulnya tidak ada ya. Karena saya coret ya. Mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Memang orang yang sungguh-sungguh percaya pasti akan rindu dan mencari firman Tuhan. Kalau saudara adalah orang yang tidak rindu, tidak mencari firman Tuhan, maka paling banter saudara itu adalah orang Kristen KTP. Atau mungkin adalah orang kafir. Poin C48. Orang yang ditentukan selamat, predestinasi ya, menjadi percaya. Ayat ini adalah ayat yang mendukung predestinasi ya, Kisah Rasul 13 ayat 28. Cuma ini ada kesalahan terjemahannya. Mendengar itu bergembiralah, semua orang yang tidak mengenal hal ini salah ya. Ya coret ini. Orang-orang non-Yahudi sebetulnya. Ya, jadi yang diinjili orang-orang non-Yahudi, mereka itu bergembiralah orang-orang non-Yahudi dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan perhatikan ini ya, semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, ini pemilihan untuk selamat ya, ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, menjadi percaya. Kalau orang itu tidak ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, berarti orang itu ditentukan untuk kebinasaan. Di Injil bagaimanapun orang itu tidak mungkin percaya. Dia bisa masuk gereja menjadi orang Kristen, bisa dibaptis, bisa bahkan menjadi pendeta atau bahkan rasul seperti Yudas. Tapi percaya sungguh-sungguh pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak memungkinkan. Hanya orang yang dipilih oleh Allah itu yang bisa menjadi percaya dan pasti menjadi percaya. Tuhan tidak akan bekerja dalam diri orang yang bukan pilihan untuk membuat mereka menjadi orang yang percaya. Dan pilihan yang ditentukan bukan berdasarkan apa yang baik atau tidak baik dalam diri orangnya. Karena rencana Allah itu sudah direncanakan sebelum segala sesuatu ada. Rencana itu didasarkan atau pemilihan itu didasarkan pada kedaulatan Allah. Dia memilih siapa yang dia mau pilih dan dia tidak memilih siapa yang dia tidak mau pilih. Dia akan memberikan kemurahan kepada siapa dia mau memberikan kemurahan dan dia akan mengeraskan hati siapa yang dia mau mengeraskan hatinya. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan dalam ayat 28 ini. Pertama, Allah jelas menentukan siapa yang bakal mendapatkan hidup yang kekal dan siapa yang tidak. Masihkah saudara menolak doktrin predestinasi? Sangat banyak orang menganggap predestinasi itu sesat. Pada dasar ayatnya itu bukan cuma banyak sekali, tetapi luar biasa kuatnya dan saya yakin tidak mungkin bisa dihancurkan oleh siapapun. Katolik tidak percaya predestinasi. Ortodok tidak percaya predestinasi. Armenian tidak percaya predestinasi. Semua IQ-nya rendah. Dan semua tidak alkitabiah.
Sangat banyak tulisan orang-orang pilihan dan sebagainya itu mau diartikan apa? Dan bagaimana mau menafsirkan kisah Rasul 13 ayat 48 yang baru kita bahas ini kalau memang predestinasi itu tidak ada. Kalau saudara menganggap doktrin ini tidak masuk akal, renungkan. Saudara mau percaya pada firman Tuhan dalam ayat 48 ini atau kepada akal atau perasaan saudara? Banyak orang menggunakan perasaan. Kok rasanya tidak mungkin Allah menentukan orang masuk neraka tuh rasanya tidak mungkin. Jangan dirasa-rasakan saudara. Lihat ayat Alkitabnya bilang ya atau tidak. Kalau kisah Rasul 14, 13 ayat 48 ini masih kurang. Renungkan Efesus pasal 1 ayat 4 ayat 5 dan ayat 11. Ini untuk pemilihan selamat. Lalu Roma 9 ayat 2 ayat 18. Ini untuk pemilihan selamat dan penentuan binasa dua-dua. Saya akan bacakannya. Efesus 1 ayat 4, 5 dan 11. Sebab di dalam dia, perhatikan ini ya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Lalu sekarang ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Nah, ini mau saudara artikan apa? Banyak orang memutarbalikkan ayat yang sangat jelas ini dan tetap tidak mau percaya bahwa ayat ini mengajarkan predestinasi. Ingat, yang memutarbalikkan ayat Alkitab itu bisa mendapatkan konsekuensi yang luar biasa parah ya, luar biasa buruk. Kalau saudara tahu ayat Alkitab dan saudara putar balikan, Tuhan akan menyesatkan saudara. Dan mengapa gereja Katolik itu lama-lama sampai sesat? Saya yakin itu dimulai dengan menerima suatu ajaran yang salah. Tidak tahu karena apapun pokoknya diterima. Lalu tambah salah, tambah salah, tambah salah, tambah salah, tambah salah. Dan sampai sekarang yang salah ya parah ya bagaimanapun tetap dipertahankan mati-matian. Dan karena itu mereka makin lama makin sesat. Setiap berapa puluh tahun tambah lagi ajaran baru yang tidak pernah ada dalam kitab suci. Tiap berapa puluh tahun lagi dari konsili ini, dari konsili itu, dari paus ini, paus itu, dan sebagainya. Karena itu saudara, sola scriptura itu penting ya, ada standarnya. Baik Ortodoks maupun Katolik itu percaya tradisi. Tradisi bisa berubah-ubah. Tradisi bisa ditambah-tambahi. Tetapi firman Tuhan itu tetap. Jadi harus pakai standar hanya Alkitab, sola scriptura. Kalau saya lanjutkan dengan Roma 9, 10-18. Tapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ya Ribka mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, sebab rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan kata panggilannya ini salah, dia yang memanggil mestinya. Dikatakan pada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda.
Jadi anak yang tua sudah ditolak ya, Esau. Sebelum mereka lahir, sebelum mereka melakukan yang baik atau yang jahat, mereka Esau sudah ditolak, Yakub diterima. Anak itu akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis dalam kitab Maleakhi ya. Aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Jadi kalau dikatakan Allah mengasihi seluruh dunia tanpa kecuali berdasarkan Yohanes 3:16 itu salah ya. Nyatanya di sini Esau dibenci dari dunia itu tidak mungkin seluruh dunia tanpa kecuali. Karena di sini Esau dibenci kok. Dan nanti kalau kita baca 17 Firaun termasuk Reprobit juga itu pasti dibenci juga. Baik Calvin maupun John Owen mengatakan orang-orang reprobate itu dibenci Allah dari kekekalan. Karena ayat yang 14, jika demikian, apakah yang kita katakan? Apa kalau tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi pada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Yang ditegarkan ini pasti adalah Firaun ini ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran, jelas sekali Firaun itu dikeraskan hatinya. Jadi dua teks ini cuma secara sama beberapa dari teks-teks yang mendukung predestinasi ya. Ada banyak lagi yang lain yang jauh lebih kuat ya. Poin yang kedua, semua yang ditentukan untuk yang kekal menjadi percaya. Pemilihan Allah atau rencana Allah tentang keselamatan itu tidak bisa gagal. Ayub 42 ayat 2, tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau Tuhan merencanakan untuk menyelamatkan seseorang, orang itu pasti selamat. Karena termasuk poin D ayat 52, ada sukacita bagi mereka yang percaya. Bahkan sekalipun Paulus dan Barnabas diusir, mereka murid-murid itu tetap bisa bersukacita. Ayat 52, dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Sebagai penutup saudara, orang yang mendengar Injil bisa percaya atau menolak. Bagaimana dengan saudara? Kalau sudah mendengar Injil, kalau sudah mendengar khotbah ini tadi, dan khotbah-khotbah saya yang lalu banyak sekali penginjilan, tapi mendengar Injil tidak menyelamatkan. Percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus itu yang menyelamatkan. Jadi sudahkah saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Tuhan saudara? Kalau saudara sudah percaya, sudah saudara memberitakan Injil seperti Paulus dan Barnabas? Beritakanlah Injil supaya lebih banyak orang percaya pada Kristus dan diselamatkan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman-Mu. Kami melihat bagaimana Paulus memberitakan Injil, dan sekalipun menghadapi banyak macam halangan, bahaya, penolakan, dan sebagainya, hal-hal yang mengecewakan, tapi mereka tetap bertekun memberitakan Injil dan memberitakan Injil dengan berani. Dan akhirnya ada orang-orang yang berhasil dipertobatkan dan dibawa kepada Kristus dan diselamatkan. Tolong supaya kami yang belum percaya bisa percaya.
Dan tolong kami yang sudah percaya bisa meniru Paulus dan Barnabas dalam memberitakan Injil. Jangan biarkan hal apapun, kekecewaan atau penderitaan atau apapun menghentikan kami dari memberitakan Injil. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.